Oke, selamat malam. Kenalkan kami dari kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan terkait desain proyek konveksi yang berjudul Analisis Thermal Battery Thermal Management System, Efektivitas Desain Ducting C-Shape pada Pendinginan Baterai. Oke, untuk bagian background akan dijelaskan oleh Ganda. Eh, Pertama-tama saya menjelaskan tentang latar belakang, yaitu kami membawa isu utama tentang manajemen panas pada baterai. Pertanyaan besar tentang isu itu adalah bagaimana sih distribusi temperatur berubah saat kita memvariasikan kecepatan udara masuk. Kedua, bagaimana pola udara terbentuk di dalam saluran pendingin yang sempit dan bersekat. Ketiga, seberapa besar pengaruh kecepatan aliran udara terhadap efektivitas pembuangan panas dalam sistem BTMS. Nah, makanya itu kami mendesain dengan tujuan ada tiga. Satu, menganalisis distribusi temperatur di sekitar baterai. Kedua, melihat visualisasi streamline atau pola udaranya. Yang ketiga, menentukan seberapa besar pengaruh kecepatan variasi inletnya itu terhadap aktivitas pembuangan panas. Boleh next? Oke, sebelumnya perkenalkan saya Raffi Raditya Prasetyo. Jadi untuk dasar teori untuk pada proyek kali ini, itu kita menggunakan konveksi. Sebelumnya konveksi itu adalah perpindahan panas melalui fluida yang bergerak. Konveksi ini terbagi menjadi dua, yaitu secara alami yang diakibatkan oleh perbedaan suhu, dan secara paksa yang dibantu oleh aliran dari kipas. Dan konveksi ini memiliki dua rumus utama, yaitu Q sama dengan H delta T dan Q sama dengan HA delta T. Jadi pada proyek kali ini terdapat 5 rumus utama yang digunakan, yaitu Reynolds number, Nusselt number, Prandtl number, dan Grashof number, dan menggunakan persamaan korelasi NU sama dengan C, RE pangkat M, dan PR pangkat N. Next. Jadi Reynolds number sendiri adalah digunakan untuk mengetahui apakah aliran fluida bergerak laminar, transisi, atau turbulen dengan rumus RE sama dengan rho U L per mu. Next, Prandtl number digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara penyebaran momentum dan penyebaran panas di dalam fluida dengan rumus PR 9 V per alpha. Next, Grashof number digunakan pada konveksi alamiah untuk menggambarkan pengaruh gaya buoyancy akibat perbedaan temperatur dengan rumus GR sama dengan G beta delta T L pangkat 3 per V kuadrat. Next. Yang terakhir, Nusselt number yaitu menunjukkan efektivitas konveksi dibandingkan konduksi pada suatu aliran fluida dengan rumus Nu sama dengan HL per K. Next. Oke, selanjutnya untuk desain alatnya, jadi ini model yang kami buat, yaitu ducting berbentuk Z dengan aliran udara sebagai pendingin. Dalamnya terdapat 8 baterai lithium ion yang disusun 4 kali 2 dan temperatur surface-nya kita jaga di 60 derajat Celcius. Artinya itu mensimulasikan kondisi ketika baterai ini beroperasi. Dan model ini kami buat di Autodesk Inventor. Nah, di sini ada beberapa asumsi yang kita gunakan, yang kami gunakan, yaitu pertama untuk kondisi fluidanya. Fluida yang kami gunakan adalah udara di kondisi temperatur 273 Kelvin dan juga tekanan 1 atm. Kemudian untuk kebutuhan simulasi nanti kami menggunakan 3 variasi kecepatan inlet, yaitu 1, 3, dan 5 meter per second. Dan kemudian untuk asumsi di bagian baterai, di sini kami menggunakan baterai 300 dengan temperatur 333 Kelvin dari 60 derajat Celcius. Lalu tinggi baterainya 65 mm dan juga diameter baterai 18 mm juga. Itu adalah ukuran standar untuk baterai lithium ion. Lalu jarak antara baterai dan juga baterai ducting itu sekitar 3 mm. Kemudian untuk ukuran inlet dan outletnya itu 51 kali 20 mm. Dan untuk material ductingnya sendiri aluminium dan material baterainya adalah nikel. Oke, ini untuk visualisasi gambaran alirannya, di mana kami mengasumsikan aliran ini sebagai aliran di antara flat surface karena apabila kita menghitung berdasarkan kondisi aktual, yaitu aliran di antara dua silinder akan cukup sulit. Jadi kami asumsikan, kami sederhanakan menjadi aliran di antara flat surface. Oke, jadi untuk yang pertama, jadi untuk mulai menghitung ini kita harus mencari dulu thermophysical properties dari udara itu sendiri berdasarkan film temperaturnya yang kita dapatkan di 300 Kelvin. Dan kemudian kita akan langsung mendapatkan semua kebutuhan dari thermophysical properties. Dan juga di awalnya karena kita mengasumsikan ini adalah aliran tertutup di antara dua flat surface, maka kita harus cari dulu flow rate atau debit yang masuk ke dalam ducting itu sendiri. Nah, di sini
karena hukum kontinuitas berarti Q in sama dengan Q yang ada di bagian sela-sela baterai, maka kita akan mendapatkan kecepatan fluida atau UM, yaitu adalah kecepatan di antara sela-sela itu, yaitu sebesar 7,55 meter per second. Nah, kemudian kita harus baca juga Reynolds number atau bagaimana kita bisa melihat perilaku dari aliran itu, yang dimana kita mendapatkan RE-nya di angka 2671,89. Artinya alirannya ada di zona transisi. Lalu apabila kita mengecek untuk X critical ya berdasarkan rumusnya 0,05 kali RE kali Prandtl, di mana Prandtl udah kita dapatkan sebelumnya dari thermophysical properties, kita mendapatkan sebenarnya dia baru laminar di panjang 94,45 mm, sedangkan baterai kita itu tinggi cuma 65 mm. Artinya sepanjang dia mengalir di baterai itu alirannya adalah turbulen. Dan kita bisa bilang bahwa ini adalah transisi dari laminar ke turbulen dengan thermal boundary layer itu masih dalam fase developing, maka kita akan menggunakan korelasi Siderted untuk mencari Nusselt number ya, di mana Nusselt number kita dapatkan 9,88 dan juga dengan menggunakan hubungan antara Nusselt number dan koefisien konveksi kita mendapatkan koefisien konveksi di angka 46,19 watt per meter kuadrat Kelvin. Nah, jika kita melihat dari hasil simulasi nanti itu kita bisa dapatkan sebenarnya T out-nya 283 Kelvin. Dan jika menggunakan rumus Q sama dengan M dot Kp delta T, di mana delta T-nya itu adalah T in inlet dan T out di outlet, kita mendapatkan bahwa panas yang diambil oleh udara itu sebesar 59,65 watt. Tapi apabila kita menggunakan perspektif lain, di mana kita memperhitungkan heat transfer menggunakan rumus Q sama dengan HA delta T atau T surface dan T ambient, di sini kita bisa melihat kita menghitung dulu A di sekeliling baterai, lalu di A bagian atas dan bagian bawah baterai, di mana A total itu sebesar 0,03347 meter kuadrat. Kita bisa mendapatkan Q-nya. Nah, di mana kita harus mengambil data dari CFD nanti. Jadi setelah ini akan dijelaskan CFD-nya juga, tapi kita lihat dulu di bawah nanti dalam kontur distribusinya itu T pendinginan maksimum dan yang titik paling panas di baterai itu di 329 Kelvin dan juga titik paling dinginnya itu di 272 Kelvin. Maka apabila kita sederhanakan kita bisa mengambil rata-rata di antara keduanya. Ini harusnya Tmax ditambah Tmin itu di sekitar 301 Kelvin. Artinya kita bisa bilang bahwa kita mendinginkan baterai dari 333 Kelvin ke 301 Kelvin. Itu berapa sih panas yang kita ambil dari baterai atau berapa sih panas yang ditransfer dari baterai ke udara. Nah, di sini kita dapatkan sebesar 49,39 watt. Ada selisih 10 watt apabila kita menggunakan perspektif sebelumnya. Sebenarnya diakibatkan oleh asumsi-asumsi yang kita buat di awal tadi. Oke, untuk selanjutnya ini adalah simulasi yang kita lakukan di ANSYS mulai dari setting geometri di Design Modeler, meshing sampai nanti hasil simulasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk geometrinya setup di sini. Deretan baterainya itu berbentuk silinder dan saluran udara atau ductingnya berbentuk G-shape. Dan untuk meshing fluid dan solid region-nya, untuk solid region ini sebagai baterai dan dinding, dan untuk fluid region-nya sebagai udara yang mengalir di dalam ducting. Next. Dan di sini bisa kita lihat untuk counter temperaturnya, untuk variasi inlet velocity 1 meter per second-nya dingin kurang efektif dan temperatur baterai lebih panas atau lebih tinggi dan tidak merata. Untuk aliran udara lambat dan sedikit penetrasi ke celah antara baterai. Dan untuk potensi output-nya muncul di bagian tengah atau belakang ducting. Dan untuk variasi 3 meter per second-nya pendingin mulai membaik, distribusi temperatur lebih merata dan udara lebih kuat menembus celah antara baterai, dan untuk panasnya lebih terbuang, dan untuk hotspotnya juga berkurang. Dan untuk variasi 5 meter per second-nya bisa kita lihat di sini untuk pendinginannya paling efektif dan temperatur baterai paling rendah dan merata. Untuk udaranya juga ke seluruh permukaan baterai dengan baik secara merata, dan untuk ini juga sangat cocok untuk sistem BTMS karena efisiensinya tinggi. Next. Dan untuk pipeline-nya, di sini untuk variasi 1 meter per second-nya terlihat flow separasinya dan resirkulasinya di bagian belokan ducting shape-nya angin berputar dengan baik dan akibatnya pendingin tidak merata.
tidak merata untuk udara tidak menjangkau area belakang baterai. Untuk variasi inlet 3 meter per secondnya area lebih stabil, resirkulasinya juga masih ada tapi lebih sedikit atau lebih kecil, dan untuk udaranya mulai masuk ke seluruh celah baterai. Untuk variasi inlet 5 meter per secondnya aliran paling seragam dan terarah, backflow minimal, dan udara menjangkau seluruh region. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan kami mengambil 3 poin utama. Yang pertama itu flow pattern. Dilihat dari hasil simulasi kami integration dan backflow, yang mana dampaknya itu menyebabkan resirkulasi atau berputarnya kembali udara panas di sela-sela baterai. Akibatnya rem belakang baterai cenderung mengalami pemanasan berlebih karena udara panas terjebak di sana. Poin kedua, ada unit Mitsu yang mana udara masuk semakin seragam pula pendinginannya. Terbukti pada kecepatan 5 meter per sekon distribusi jauh lebih merata. Nah, poin ketiga ada visibility, yang mana kami menyimpulkan bahwa performa pendinginan terbaik terjadi di rentang 3 sampai 5 meter per sekon. Di titik ini sistem ducting terbukti efektif dan layak diterapkan sebagai sistem baterai thermal management system karena mampu menjaga suhu baterai tetap di bawah batas kritis operasinya. Kemudian sebagai rekomendasi kami atas simulasi yang telah kami lakukan, kami daripada menyarankan untuk meningkatkan kecepatan kipas yang akan memboroskan daya listrik, kami menyarankan untuk melakukan optimasi geometri, yang mana bisa kita lakukan dengan memodifikasi jarak antara baterai atau dengan menambah sirip atau fins. Nah, tujuannya itu untuk memperluas area perpindahan panas tanpa harus menambah beban kerja kipas secara signifikan. Boleh next. Berikut referensi yang kami gunakan. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.